Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan model-model pembelajaran terpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Fitriani, NIM 1805644. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas model penggalan atau fragmentage. Model penggalan fragmentage adalah model pembelajaran konvensional umumnya yang terpisah secara mata pelajaran. Hal ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda dan mungkin pula ruang yang berbeda. Setiap mata pelajaran memiliki ranahnya tersendiri dan tidak ada usaha untuk mempersatukannya. Bisa dilihat dari gambar sebelah kanan bahwa dalam gambar tersebut mata pelajaran satu dengan yang lainnya tidak ada hubungan atau terpisah-pisah. Contoh lainnya, bila seorang guru kelas SD mengajar mata pelajaran matematika, maka konsep pada pelajaran matematika diajarkan utuh kepada siswanya tanpa melihat atau mempertimbangkan dengan konsep yang ada pada mata pelajaran IPA atau bahasa Indonesia. Jadi, dalam pembelajaran fragmented, setiap mata pelajaran dirancang secara terpisah-pisah dan tidak ada usaha untuk mengaitkan di antara mata pelajaran tersebut. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan model fragmented. Kelebihan model fragmented yang pertama, guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya dan dengan mudah menentukan ruang lingkup bahasa yang diprioritaskan dalam setiap pengajaran. Yang kedua, materi pelajaran merupakan bentuk yang murni dari setiap ilmu. Ketiga, menciptakan guru yang ahli di bidangnya serta dapat mengembangkan ilmunya secara luas. Selanjutnya, kekurangan model fragmentage. Yang pertama, siswa tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara macam bidang ilmu yang berbeda, sehingga mereka tidak mampu membuat hubungan secara konsep dua mata pelajaran yang berbeda. Yang kedua, model ini akan menyebabkan semacam proses tumpah tindih dalam hal konsep, perilaku, dan konsep yang dikuasai siswa. Ketiga, tidak efisien waktu karena mata pelajaran disajikan secara terpisah-pisah. Selanjutnya, penerapan model fragmented di sekolah dasar, yaitu yang pertama, mempelajari elemen-elemen kurikulum dan standarnya seperti kompetensi dasar, tujuan, metode, dan lainnya. Yang kedua, memilih fokus pada satu mata pelajaran seperti matematika, IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Ketiga, membuat daftar semua topik atau materi yang relevan dari masing-masing mata pelajaran tersebut. Keempat, menentukan materi mana yang paling penting dalam satu topik. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran fragmented menurut Prabowo dalam Trianto, yaitu ada 3, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap perencanaan yaitu yang pertama, menentukan kompetensi dasar, menentukan indikator, menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, tahap pelaksanaan yaitu yang pertama, pengelolaan kelas dengan membagi kelas ke dalam beberapa kelompok, kegiatan proses, kegiatan pencatatan data, dan diskusi secara klasikal. Yang ketiga, tahap evaluasi yaitu ada 3, evaluasi proses, evaluasi produk, evaluasi psikomotor. Evaluasi proses, ketepatan hasil pengamatan, ketepatan dalam menyusun alat dan bahan, ketepatan peserta didik saat menganalisis data. Evaluasi produk yaitu penguasaan peserta didik terhadap konsep-konsep atau materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan. Evaluasi psikomotor yaitu kemampuan penguasaan peserta didik terhadap penggunaan alat ukur. Selanjutnya, adapun aplikasi yang diterapkan seorang guru pada model pembelajaran fragmented antara lain sebagai berikut. Yang pertama, seorang guru bahasa akan menugaskan muridnya untuk menonton berita sebagai pekerjaan rumah.
Lalu murid akan lebih mengenal alur dari berita tersebut dan berkonsentrasi dengan baik pada saat mendengarkan berita tersebut. Yang kedua, guru matematika akan melakukan permulaan pembelajaran dengan teorema-teorema agar murid dapat menguasai suatu bab dengan baik. Yang ketiga, guru IPS akan mendaftarkan topik-topik terkini yang terjadi pada masyarakat yang akan membantu siswa dalam penelitiannya. 4. Seorang guru IPA akan menugaskan siswa untuk membaca sistem periodik unsur pada 1 minggu agar siswa dapat menggali lebih dalam pada bab ini. Sebelum memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anindya Putri Aprilia dengan NIM 1904348. Baik, model pembelajaran terpadu yang kedua yaitu model keterhubungan atau connected. Lalu apa itu model keterhubungan? Model keterhubungan yaitu model pembelajaran yang penekanannya terletak pada perlu adanya integrasi antar bidang studi. Dan model pembelajaran ini juga secara nyata menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, dan tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya, serta ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan semester berikutnya. Agar lebih jelas, dapat diperhatikan gambar yang ada di sudut kanan bawah. Gambar tersebut merupakan gambaran dari model keterhubungan atau connected. Sebenarnya, apa makna kata keterhubungan dalam model pembelajaran connected? Makna terhubung tidak dapat diartikan menghubungkan beberapa disiplin ilmu yang memiliki karakteristik yang mirip. Tiap-tiap disiplin ilmu tetap berada pada posisinya masing-masing. Makna terhubung dimaksudkan untuk menghubungkan materi-materi dalam satu disiplin ilmu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan model connected. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu kelebihan dari model connected tersebut. Yang pertama yaitu dengan mengaitkan ide-ide dalam satu mata pelajaran, siswa memiliki keuntungan gambaran yang besar seperti halnya suatu mata pelajaran yang terfokus pada satu aspek. Yang kedua yaitu konsep-konsep kunci dikembangkan siswa secara terus-menerus sehingga terjadi internalisasi atau proses yang lebih mendalam. Lalu yang ketiga yaitu mengaitkan ide-ide dalam satu mata pelajaran memungkinkan siswa dapat mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, dan mengasimilasi ide secara berangsur-angsur dan memudahkan transfer atau pemindahan ide-ide tersebut dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Berikut beberapa kekurangan dari model connected. Yang pertama yaitu berbagai mata pelajaran di dalam model ini tetap terpisah dan nampak tidak terkait walaupun hubungan dibuat secara eksplisit antar mata pelajaran atau interdisiplin. Yang kedua, guru tidak didorong untuk bekerja secara bersama-sama atau secara tim sehingga isi pelajaran tetap terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep dan ide-ide antar mata pelajaran. Dan yang ketiga yaitu usaha-usaha yang terkonsentrasi untuk mengintegrasikan ide-ide dalam suatu mata pelajaran dapat mengabaikan kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang lebih global dengan mata pelajaran lain. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Langkah-langkah pembelajaran terpadu model keterhubungan. Pada dasarnya, langkah-langkah pembelajaran terpadu model keterhubungan mengikuti tahap-tahap pembelajaran yang sudah biasa, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Oleh karena itu, langkah-langkah model pembelajaran ini bisa diredukasi dari berbagai model pembelajaran. Dengan demikian,
Langkah-langkah pembelajaran terpadu bersifat fleksibel karena dalam pembelajaran terpadu langkah-langkahnya dapat diakomodasi dari berbagai model pembelajaran. Tahap perencanaan. Langkah-langkah yang ditempuh oleh guru yaitu meliputi menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai siswa, yaitu materi, menyampaikan konsep-konsep yang hendak dikuasai oleh siswa, menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan, menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan atau dibutuhkan, dan menyampaikan pertanyaan kunci. Tahap pelaksanaan yaitu meliputi pengelolaan kelas dengan membagi kelas ke dalam beberapa kelompok, kegiatan proses, kegiatan pencatatan data, dan diskusi secara klasikal. Yang terakhir, tahap evaluasi meliputi 2 evaluasi, yaitu evaluasi proses berupa ketetapan hasil pengamatan, ketetapan dalam penyusunan alat dan bahan, dan ketetapan siswa saat menganalisis data. Yang kedua, evaluasi produk seperti penguasaan siswa terhadap konsep-konsep atau materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang diterapkan, dan evaluasi psikomotor. Contoh implementasi model keterhubungan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Implementasi pembelajaran terpadu model keterhubungan dikembangkan dalam bahasa dan sastra Indonesia secara terpadu di sekolah dasar. Di dalam pembelajaran bahasa dan sastra secara terpadu, yaitu pembelajaran kemampuan berbahasa yang meliputi aspek mendengar, aspek berbicara, dan aspek membaca, serta aspek menulis. Baik, sebelum saya lanjut, perkenalkan saya Hanifah Aulia akan membahas mengenai model sarang atau nested. Menurut Fogerty tahun 1991 bahwa pembelajaran terpadu, model nested ini adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan kurikulum di dalam satu disiplin ilmu secara khusus, meletakkan fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh seorang guru kepada siswanya dalam suatu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pelajaran atau konten. Keterampilan-keterampilan belajar itu meliputi keterampilan berpikir atau thinking skill, keterampilan sosial atau social skill, dan keterampilan mengorganisir atau organizing skill. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran terpadu tipe nested ini merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa keterampilan belajar yang ingin dilatih kepada siswa pada suatu bidang studi untuk mencapai isi konten dalam mata pelajaran. Secara sederhananya, misalnya ketika seorang guru ingin mengaplikasikan atau menggunakan model pembelajaran nested ini dalam pembelajaran. Misalnya pada pembelajaran tematik kelas 3, kita ambil contoh, materi khususnya yakni IPA atau benda dan sifatnya, seperti benda cair, benda gas, dan benda padat. Nah, untuk mengaplikasikan tipe nested ini, maka dalam kegiatan inti pembelajaran tersebut harus mencakup 3 keterampilan tadi, yakni keterampilan sosial, keterampilan berpikir, dan keterampilan mengorganisir. Contohnya apa? Seperti misalnya dari materi tadi, yakni benda gas, benda cair, dan benda padat. Misalnya kita ambil untuk social skill-nya, di mana siswa dapat mendengarkan dan menyimak penjelasan dari guru misalnya. Dan untuk thinking skill-nya misalnya, di mana siswa bersama kelompoknya dapat mengklasifikasikan benda yang ada ke dalam kelompok benda padat dan benda cair. Nah, mengklasifikasikan tersebut termasuk ke dalam thinking skill. Dan untuk organizing skill-nya, seperti kita ambil contoh, guru memberikan tugas untuk membuat peta konsep benda dan sifatnya.
Nah, dari tugas tersebut termasuk dalam organization skill atau kemampuan mengorganisir. Sekian dari penjelasan mengenai pengertian tipe nested atau sarang. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan model nested. Untuk kelebihannya, yang pertama, pendidik dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran, di mana pendidik dapat memadukan beberapa keterampilan tadi dalam pembelajaran di satu mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran semakin berkembang. Maksudnya di sini pembelajaran semakin berkembang dan diperkaya dengan menjaring dan mengumpulkan sejumlah tujuan dalam pengalaman belajar peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran dapat mencakup banyak dimensi. Dalam artian banyak dimensi di sini di mana dengan memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide lain yang ditemukan di dalam pembelajaran tersebut. Yang keempat, pendidik dapat memadukan kurikulum secara luas, di mana pendidik dapat memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat, sehingga tidak memerlukan penambahan waktu, sehingga pendidik dapat memadukan kurikulum secara luas. Dan untuk kekurangan sendiri, yang pertama, dapat membingungkan siswa, di mana dengan mengumpulkan 2, 3, atau 4 target belajar dalam satu latihan, mungkin akan membingungkan siswa jika pengumpulan ini tidak dilakukan secara hati-hati. Untuk yang kedua, peserta didik diarahkan untuk melakukan banyak tugas belajar pada waktu yang bersamaan, di mana prioritas konseptual dari latihan mungkin menjadi tidak jelas, karena peserta didik tadi diarahkan untuk melakukan banyak tugas belajar pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran yang tidak matang akan berdampak pada peserta didik. Karena perencanaan pembelajaran yang tidak matang tersebut, maka akan berdampak pada peserta didik karena prioritas pembelajaran menjadi kabur. Dan karena hal itu juga peserta didik diarahkan melakukan beberapa tugas belajar sekaligus. Dan yang keempat, jika perencanaan tergesa-gesa dan kurang cermat dapat mengacaukan pola pikir peserta didik. Dalam hal perencanaan, jika guru melakukannya secara tergesa-gesa dan kurang cermat, maka penggabungan beberapa materi dan aspek keterampilan pada saat pembelajaran dapat mengacaukan pola pikir peserta didik, karena biasanya peserta didik masih harus butuh latihan secara pelan-pelan, tidak secara berbarengan, seperti halnya tadi pemberian tugas yang secara banyak dan tidak terorganisir, maka akan mengacaukan pola pikir peserta didik dan bahkan membingungkan. Tujuan pembelajaran model nested yang pertama, mengutamakan peserta didik dalam keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisir. Yang kedua, memadukan keterampilan-keterampilan sekaligus dalam pembelajaran di dalam satu mata pelajaran. Dalam hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dengan penggunaan model nested ini diharapkan pembelajaran semakin terintegrasi karena mencakup beberapa keterampilan tadi dan akan menambah pengalaman siswa. Lalu bagaimana penerapan pembelajaran model nested? Dalam implementasinya diawali dengan menentukan konten yang ingin dicapai dalam satu mata pelajaran dan jenis keterampilan yang ingin dipadukan. Kemudian menentukan keterampilan-keterampilan lain yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setelah hal ini dilakukan, maka ditentukanlah langkah-langkah pembelajaran yang diperlukan sebagai strategi pembelajaran dengan mengintegrasikan setiap keterampilan yang akan dikembangkan. Model pembelajaran sarang atau nested ini lebih berpeluang untuk diterapkan di kelas tinggi pada tingkat sekolah dasar. Mengapa? Karena model pembelajaran ini memfokuskan pada berpikir kritis, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisir.
Dalam mengimplementasikannya, guru harus menentukan konten yang ingin dicapai dalam satu mata pelajaran tertentu dan jenis keterampilan apa yang akan dipadukan sehingga menciptakan susunan belajar yang tepat. Pemikiran dan tindakan pembelajaran akan tetap fokus dalam keterampilan berpikir dan keterampilan sosial tersebut, serta akan meningkatkan pengalaman belajar secara keseluruhan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Langkah-langkah model pembelajaran nested. Pada dasarnya, langkah-langkah pembelajaran terpadu tipe nested ini mengikuti tahap-tahap yang dilalui dalam setiap pembelajaran terpadu yang meliputi 3 tahap. Sini yang pertama, tahap perencanaan. Yang A, menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan. Karakteristik mata pelajaran menjadi pijakan untuk sebuah kegiatan awal, seperti yang telah dicontohkan oleh Fogerty tahun 1991. Untuk jenis mata pelajaran sosial dan bahasa dapat dipadukan keterampilan berpikir atau thinking skill dengan keterampilan sosial atau social skill. Nah, sedangkan untuk mata pelajaran sains dan matematika dapat dipadukan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisir. Yang B, memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Langkah ini akan mengarahkan pendidik untuk menentukan sub-keterampilan dari masing-masing keterampilan yang dapat diintegrasikan dalam suatu unit pembelajaran. Yang C, menentukan sub-keterampilan yang dipadukan. Secara umum, keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai yaitu ada 3. Yang tadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisasi. Yang D, merumuskan tujuan pembelajaran khusus atau indikator. Nah, berdasarkan kompetensi dasar dan sub keterampilan yang telah dipilih dirumuskan dengan tujuan pembelajaran khusus atau indikator. Setiap indikator dirumuskan berdasarkan kaidah penulisan tujuan pembelajaran khusus atau indikator yang meliputi audience, behavior, condition, dan degree. Dan yang terakhir atau yang E, menentukan langkah-langkah pembelajaran. Langkah ini diperlukan sebagai strategi pendidik atau guru untuk mengintegrasikan setiap sub keterampilan yang telah dipilih pada setiap langkah pembelajaran. Setelah tahap persiapan atau tahap perencanaan tadi, selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Dalam Depdiknas tahun 1996, prinsip-prinsip pelaksana pembelajaran terpadu meliputi yang pertama, guru hendaknya tidak menjadi single actor atau aktor tunggal yang mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Peran guru di sini sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa menjadi pelajar mandiri. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Dan yang ketiga, guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan. Dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Menurut Depdiknas tahun 1996, hendaknya memperhatikan prinsip evaluasi pembelajaran terpadu. Yang pertama, memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. Yang kedua, guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Nah, dari tahapan-tahapan tadi dapat kita simpulkan bahwa di mana guru dalam menerapkan model pembelajaran nested di kelas ini harus memperhatikan langkah-langkah tersebut yang terdiri dari perencanaan atau persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik, bermakna, hingga terjadi proses yang mengasah keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisir pada peserta didik, dan diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. Perkenalkan, nama saya Eka Purnamasasi dengan NIM 1805555 yang akan memaparkan materi keempat yaitu model urutan atau rangkaian. Model sequence diibaratkan seperti kacamata yang berarti konten internal yang bervariasi dibingkai oleh konsep yang berkaitan. Lensa di sini menggambarkan dua materi pelajaran yang berbeda.
Kedua lensa sejajar karena kedua materi pelajaran ini akan diajarkan secara paralel, di mana isi materi pelajaran tersebut telah diurutkan terlebih dahulu. Mata pelajaran yang terpisah ini dibingkai oleh konsep yang berkaitan yang menaungi topik atau mata pelajaran. John Adam pernah berkata, buku teks bukanlah kontrak moral di mana guru wajib untuk mengajarkan, juga guru wajib untuk mengajar anak-anak. Maksud dari Adam ini yakni dalam menjalankan tugas mengajar, guru tidak harus terikat pada urutan materi dalam buku. Namun, guru dapat mengatur ulang urutan materi pelajaran yang akan diajarkan kepada anak-anak. Urutan baru mungkin akan lebih logis jika urutan tersebut sejajar dengan isi materi pelajaran antar disiplin ilmu. Akan sangat berguna bagi siswa dan guru ketika siswa mencari hubungan dasar antar konten. Belajar menjadi lebih menyeluruh karena itu ilmu akan lebih mudah untuk ditransfer. Jadi dapat disimpulkan bahwa model sequence adalah model pembelajaran terpadu yang menekankan pada urutan karena adanya persamaan konsep walaupun mata pelajarannya berbeda. Selanjutnya, ciri-ciri model pembelajaran sequence. Yang pertama, berpusat pada anak. Siswa lebih mudah memahami konsep karena adanya mata pelajaran yang saling berkaitan. Yang kedua, konsep dari berbagai bidang studi disajikan dalam bentuk suatu proses pembelajaran. Yang ketiga, guru bidang studi melakukan kerjasama dengan partner untuk mengurutkan konsep-konsep yang sama yang akan diajarkan pada siswa. Jadi, ide atau konsep yang sama pada satu mata pelajaran diajarkan juga pada mata pelajaran lain, walaupun tetap pada pengajaran yang terpisah. Selanjutnya ada kelebihan model sequence. Ada dari sudut pandang guru dan dari sudut pandang siswa. Dari sudut pandang guru, yang pertama, melalui penataan ulang urutan topik, bab, dan unit. Nah, guru dapat menetapkan prioritas kurikuler, ini lebih baik daripada harus mengikuti urutan yang ditetapkan oleh redaksi buku teks. Yang kedua, guru dapat membuat keputusan penting mengenai isi materi pelajaran yang akan diajarkan. Nah, selanjutnya dari sudut pandang siswa, yaitu yang pertama, pengurutan yang disengaja pada topik yang berhubungan antar disiplin ilmu dapat membantu siswa memahami pelajaran mereka baik pada subjek maupun konten. Yang kedua, pengintegrasian dapat membantu transfer ilmu. Ketika siswa melihat guru pada area konten yang berbeda, ruangan yang berbeda, periode yang berbeda, membuat pokok-pokok yang sama, maka siswa dapat memperkuat pengetahuannya dan mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna. Selanjutnya ada kekurangan model sequence. Selain kelebihan, terdapat pula kelemahan yang dimiliki oleh model sequence. Di antaranya, yang pertama, sebuah kelemahan dari model sequence adalah diperlukan kompromi untuk membentuk model. Yang kedua, guru harus mengalah pada otonomi dalam membentuk urutan kurikulum karena guru bermitra dengan yang lain. Artinya, guru tidak boleh menang sendiri atau mementingkan diri sendiri, namun guru harus banyak mengalah karena dalam penggunaan model ini melibatkan dua guru yang bermitra. Yang ketiga, untuk urutan yang sesuai dengan kejadian-kejadian yang terakhir, membutuhkan kerjasama yang berkelanjutan dan fleksibilitas yang tinggi dari semua orang yang area kontennya terlibat. Hal ini tidak semudah kedengarannya, namun dalam waktu yang sangat singkat, bahkan dengan hanya satu sore bersama, mitra guru dapat dengan mudah melakukan beberapa penataan ulang dan mengurutkan sebagai langkah awal. Jika usaha pertama ini dalam menghubungkan dua area subjek berhasil, maka dua guru dapat mencoba mengurutkan lebih banyak unit untuk pengajaran paralel. Selanjutnya ada implementasi model pembelajaran sequence. Kapan model pembelajaran sequence dapat digunakan? Model sequence ini berguna pada tahap awal proses integrasi yang menggunakan dua bidang disiplin yang mudah dikaitkan dengan yang lainnya. Guru harus bekerja dengan seorang partner, mulai membuat dasar isi kurikuler secara terpisah, kemudian tim ini mencoba untuk mengurutkan isi yang terpisah tersebut sehingga keduanya dapat cocok. Mereka mencoba menyamakan isi kurikulum yang berbeda guna membuat pemahaman yang lebih baik bagi siswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model sequence ini dapat digunakan saat terdapat konsep-konsep yang sama pada mata pelajaran yang berbeda. Selanjutnya, apakah model sequence dapat diterapkan di sekolah dasar? Pembelajaran terpadu model sequence masih jarang digunakan oleh para guru di lapangan karena berbagai alasan. Misalnya, belum pahamnya merancang pembelajaran terpadu. Pada jenjang sekolah dasar, guru kelas masih memungkinkan bekerja sendiri, sedangkan pada model sequence, guru harus bekerja dengan seorang partner dalam mata pelajaran berbeda.
Di SMP atau SMA, misalnya saja guru-guru biologi, fisika, dan kimia dapat bekerja sama. Namun, kemungkinan di lapangan masih sulit untuk melakukan team teaching dan berkolaborasi. Jadi dapat disimpulkan model sequence dapat digunakan di SD, namun penggunaannya memerlukan seorang partner atau team teaching. Lalu ada langkah-langkah penyusunan model pembelajaran sequence. Untuk pengaplikasian model sequence pada proses pembelajaran di sekolah, langkah-langkah pengembangan dapat dilakukan, yaitu yang pertama, menganalisis isi kurikulum. Yang kedua, think back, yaitu memilih 2 mata pelajaran sejenis dan mengurutkan topik atau konsep dari masing-masing mata pelajaran dengan periode waktu yang sejajar. Yang ketiga ada think ahead, memikirkan urutan logis dari kedua mata pelajaran dan menempatkan ke dalam urutan yang tepat. Yang keempat ada think again, yaitu mendesain unit, topik, atau konsep dari kedua mata pelajaran yang secara logis dapat diajarkan dengan periode waktu yang sejajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dinda Fauzia dengan NIM 1805247 akan memaparkan mengenai model bagian atau share. Model bagian atau share ini merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada 2 mata pelajaran atau lebih. Untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe ini, guru perlu mempelajari 2 ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Pembelajaran pada model ini ditempuh berdasarkan kenyataan bahwa terdapat suatu kemampuan yang pencapaiannya harus diwujudkan melalui 2 mata pelajaran. Penggabungan antara konsep pelajaran, keterampilan, dan sikap yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dipayungi dalam satu tema sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Selanjutnya mengenai karakteristik model bagian atau share. Model bagian atau share ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memadukan 2 disiplin ilmu yang memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Lalu yang kedua, memiliki disiplin komplementer. Artinya, antara ilmu yang satu dengan yang lainnya saling mengisi atau melengkapi. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari model bagian atau share. Kelebihan model bagian atau share, yang pertama, sebagai tahap awal menuju tipe pembelajaran terpadu yang lebih kompleks dengan 4 disiplin ilmu, dengan menggabungkan disiplin ilmu serupa yang saling tumpang tindih akan memungkinkan mempelajari konsep yang lebih dalam. Yang kedua, konsep yang dikaji lebih mendalam. Siswa lebih mudah dalam memahami konsep, misalnya dengan alat bantu media film, untuk menanamkan konsep dari 2 mata pelajaran dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, guru dapat meletakkan kegiatan mereka bersama untuk menciptakan blok waktu yang lebih besar untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Yang keempat, meningkatkan aktivitas belajar siswa. Hal ini dapat dilakukan melalui keaktifan mendengarkan penjelasan guru, merespon pertanyaan guru, mengajukan pertanyaan, melakukan pengamatan, kerjasama dalam kelompok, dan menyelesaikan tugas. Sedangkan kelemahan model bagian atau share ini, yang pertama, waktu yang diperlukan untuk mengembangkan tipe ini cukup lama. Yang kedua, dalam penyusunan proses pembelajaran tipe share memerlukan kompromi dan kerjasama serta kepercayaan dalam tim. Yang ketiga, pada tahap awal pengintegrasian 2 disiplin ilmu ini memerlukan komitmen dari partner. Dan yang keempat, untuk mendapatkan konsep yang tumpang tindih diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Hal ini dikarenakan tidak semua mata pelajaran dapat dipadukan, karena setiap mata pelajaran memiliki konsep masing-masing yang berbeda satu sama lain. Berikut merupakan langkah-langkah penyusunan model bagian atau share. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan pembelajaran model bagian atau share ini sebagai berikut. Yang pertama, menentukan 2 mata pelajaran yang akan difokuskan pada konsep, sikap, dan keterampilan yang sama.
Yang kedua, menyeleksi konsep-konsep, keterampilan, dan sikap yang diajarkan. Yang ketiga, memilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara mata pelajaran tersebut. Dan yang keempat, memilih tema yang cocok untuk pembelajaran tersebut. Selanjutnya, mengenai penerapan model pembelajaran bagian atau share. Model pembelajaran terpadu tipe share ini dapat diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, salah satunya di sekolah dasar. Hal ini dimungkinkan karena peran guru di tingkat SD merupakan guru kelas yang dapat mengatur sendiri cara menyajikan beberapa pelajaran disesuaikan dengan keterbatasan alat pelajaran, waktu, bahan ajar, dan kondisi serta kemampuan siswa. Guru dapat memilih mata pelajaran yang memiliki topik yang sesuai dan dapat dipadukan, karena setiap mata pelajaran memiliki konsep masing-masing yang berbeda satu sama lain. Contohnya, penggunaan model pembelajaran ini dapat diterapkan pada kegiatan pembelajaran IPS dan PKN yang memiliki materi yang sama. Butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PKN misalnya, dapat bertumpang tindih dengan butir pembelajaran dalam tata negara, PSBB, dan sebagainya. Contoh lainnya, guru dapat melakukan pembelajaran dengan memadukan materi pendidikan jasmani dan kesehatan dengan seni budaya dan keterampilan. Pada materi pendidikan jasmani dan kesehatan, terdapat topik atau materi mengenai gerak berjalan, gerak berlari, dan gerak lompat. Sementara itu, di dalam materi seni budaya dan keterampilan, terdapat topik atau materi mengenai gerak memutar, gerak berjalan, dan gerak melambaikan tangan. Setelah dipelajari, pada kurikulum tersebut ada bagian yang tumpang tindih antara materi pendidikan jasmani dan kesehatan dengan materi seni budaya, yaitu pada konsep gerak. Selain belajar konsep-konsep tentang gerak, pada pembelajaran tersebut siswa juga berlatih sikap berani, percaya diri, kerjasama, toleransi, dan sebagainya. Beberapa keterampilan proses juga dapat dilatihkan pada topik macam-macam gerak, misalnya keterampilan mengamati, mencoba, mencontohkan, memperagakan, dan mengkomunikasikan. Dalam melakukan pembelajaran ini, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang sama, misalnya menggunakan media pembelajaran berupa video tentang macam-macam gerak dan mendemonstrasikannya secara langsung. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.